Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami dari kelompok namanya dari kelompok 7. Nah, ini mempresentasikan tentang sejarah fundamentalis Islam terutama dari dunia dan juga di fundamentalisme. Jadi kita ingin menjelaskan tentang bagaimana sejarah fundamentalis dalam perspektif Islam. Perkenalkan, nama saya Rehan Ramadan dengan NIM 051 dan rekan saya Muhammad Rohek Ahmad NIM 098. Langsung saja kita akan membahas tentang sejarah fundamentalis Islam, yaitu yang nantinya akan dibawakan oleh teman kita yakni Mas Akmal. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian fundamentalis Islam. Istilah fundamentalis berasal dari kata fundamental yang berarti dasar atau pokok. Secara historis, istilah ini pertama kali digunakan di kalangan Kristen Protestan Amerika Serikat pada awal abad ke-20 untuk menyebut kelompok yang menekankan pentingnya kembali kepada ajaran literal kitab suci dan menolak modernisme teologi. Dalam konteks Islam, istilah ini baru populer setelah revolusi Irak 1979 dan semakin sering dipakai oleh media dan akademisi barat pasca serangan 11 September 2001. Namun penggunaan istilah fundamentalis Islam seringkali problematik karena memiliki konotasi negatif dan tidak mencerminkan keragaman gerakan dalam Islam yang menginginkan kembali kepada ajaran dasar. Secara umum, fundamentalisme Islam adalah sebuah paham, gerakan atau pendekatan dalam Islam yang menuntut kembalinya umat kepada ajaran Islam yang dianggap murni dan asli, yakni yang bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan menolak inovasi atau praktik lokal pengaruh barat yang modernisasi yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam. Dengan demikian, fundamentalisme Islam adalah sebuah reaksi historis dan ideologis terhadap tatanan zaman yang bertujuan untuk mempertahankan kemurnian ajaran Islam dan menerapkannya secara menyeluruh dan kehidupan. Selanjutnya yaitu sejarah awal fundamentalisme Islam. Sejarah awal fundamentalisme Islam dapat ditelusuri dari masa kemunduran dunia Islam pada abad ke-17 hingga ke-18, ketika kekuatan-kekuatan besar Islam seperti Kekhalifahan Utsmaniyah mengalami penurunan pengaruh, sementara kolonialisme Eropa mulai mencengkeram wilayah-wilayah Muslim. Dalam kondisi krisis inilah muncul semangat di kalangan sebagian ulama untuk memurnikan kembali ajaran Islam dari pengaruh luar, baik dalam bentuk kebudayaan lokal, kolonialisme maupun penyimpangan internal. Gerakan yang paling menonjol sebagai awal mula fundamentalisme Islam adalah gerakan Wahabi yang muncul di wilayah Jazirah Arab pada pertengahan abad ke-18. Gerakan ini dipelopori oleh Muhammad bin Al-Wahhab, seorang ulama Ghazali yang menyerukan pemurnian tauhid dan pelarangan segala bentuk praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti ziarah kubur, kultus terhadap wali, dan ritual-ritual sunnah. Selain gerakan Wahabi, pemikiran Ibnu Taimiyah, ulama dari Damaskus, menjadi fondasi intelektual yang kuat bagi fundamentalisme. Ia mengajukan doktrin bahwa seorang penguasa yang tidak berhukum pada syariat Islam dianggap murtad dan harus dilawan. Bahkan jika ia mengaku Muslim, pemikirannya banyak dikritik oleh gerakan Islamis modern, terutama dalam konsep jihad dan takfir.
Memasuki abad ke-20 muncul gelombang baru fundamentalisme melalui organisasi seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir yang didirikan oleh Hasan al-Banna. Gerakan ini lebih terorganisir dan membawa misi pendirian negara Islam modern yang menerapkan syariat dalam sistem pemerintahan, hukum, dan sosial. Salah satu tokoh penting dalam pengembangan ideologi fundamentalisme modern adalah Sayyid Qutb yang melalui karyanya Ma'alim fi al-Tariq menyatakan bahwa masyarakat modern berada dalam keadaan jahiliyah dan hanya bisa diselamatkan dengan menegakkan perintah yang berlandaskan hukum atau hakimiyah. Di Indonesia, semangat fundamentalis juga muncul dalam bentuk gerakan bersenjata seperti Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada akhir 1940. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Islam Indonesia yang berdasarkan syariat Islam. Dengan demikian, sejarah awal fundamentalisme Islam menunjukkan bahwa gerakan ini bukan hanya bentuk keagamaan yang kaku, tetapi juga merupakan reaksi terhadap kondisi sosial politik yang dirasa menindas atau menyimpang. Semua itu menunjukkan bahwa fundamentalisme adalah fenomena yang kompleks dan historis yang tidak bisa dilepaskan dari konteks zaman dan tempat kemunculannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya sudah dijelaskan makna fundamentalis, yaitu adalah sesuatu kata yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata, bahwa fundamentalis itu adalah orang-orang yang berpikir secara mendalam, secara dalam akar gitu. Akan tetapi pengertian fundamentalis itu juga termasuk ke dalam pengertian konteks dan zaman pada saat itu. Jadi zaman pada saat itu, jadi zaman itu juga menuntut untuk kalimat kata fundamentalis itu berubah makna seperti itu. Kemudian masuk ke dalam fundamentalis Islam di era modern, yaitu di abad ke-21 dan kontemporer. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga kalau misalkan ada organisasi Islam di Indonesia yaitu yang bernama DITII. DITII itu adalah salah satu gerakan radikal Islam yang menginginkan Islam itu punya negara sendiri, khususnya ada di Indonesia. Dan itu adalah salah satu gerakan fundamentalis. Dan kemudian masuk ke dalam abad ke-21, yaitu beberapa macam gerakan fundamentalis itu. Salah satunya adalah gerakan ISIS, yaitu Daurah Islamiyah di Irak dan di Suriah, yang dimana mereka memanfaatkan internet untuk merekrut anggota baru, menyebarkan narasi ideologis dan membentuk komunitas global visual, yaitu ISIS tadi. Misalnya tidak hanya mengklaim wilayah secara fisik di Suriah dan Irak, tetapi juga membangun cyber copycat melalui majalah daring seperti Dabi dan Rumiyah yang ada di sana. Jadi ISIS itu awalnya berasal dari ISIS itu adalah salah satu gerakan fundamentalis di abad 21 sampai dengan kontemporer sekarang ini yang bergerak dalam bidang media untuk merekrut orang baru. Maka dari itu munculnya pertama kali itu di Irak dan di Suriah, seperti itu. Nah, kemudian juga gerakan fundamentalis modern juga semakin bervariasi dalam bentuk pendekatannya. Di satu sisi terdapat kelompok yang mengedepankan pendekatan militan dan kekerasan seperti ISIS tadi, dan kemudian di satu sisi juga ada yang bergerak dalam dakwah dan sosial, yaitu Partai Keadilan dan Pengembangan, yaitu ada di Turki, namanya AKP, yang meskipun bertukar dari gerakan Islamis. Dan kemudian juga ada gerakan-gerakan lainnya seperti Jamaah Islamiyah, kemudian juga ada FPI, Kelompok Pembela Islam itu juga salah satunya di Indonesia juga termasuk sebagai gerakan fundamentalis. Dan kemudian gerakan lainnya yang ada pada zaman
kontemporer 21 abad 21 sampai dengan sekarang itu juga ada di Indonesia, itu ada kelompok yang namanya MIT atau Mujahidin Indonesia Timur. Itu juga jadi salah satu bentuk gerakan fundamental. Dan kemudian juga ada gerakan lainnya, yaitu seperti gerakan-gerakan Islam yang bergerak dalam bidang dakwah. Itu ada juga HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Itu juga salah satunya adalah sebagian dari gerakan fundamentalis Islam pada abad 21 sampai dengan sekarang ini. Jadi gerakan-gerakan fundamentalis itu juga perlu dimaknai sesuai dengan konteks pada saat ini ataupun dimanapun gitu. Misalkan fundamentalis Islam yang ada pada ISIS. Nah, ISIS itu gerakannya adalah fundamental, akan tetapi mereka bergerak dengan kekerasan, kemudian juga dengan benda-benda tajam, bom, dan seterusnya. Tapi ada juga gerakan yang fundamentalis yang berakar bahwa mereka itu berdakwah, kemudian menjalankan sosial politiknya seperti itu. Jadi gerakan fundamentalis atau fundamentalis dalam sejarah, dalam perspektif sejarah, itu bukan hanya bermakna orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang berpikirnya secara mendasar, secara berakar, tapi juga bisa jadi orang-orang yang radikal. Itu juga salah satu gerakan dari fundamentalis seperti itu. Nah, maka dari itu kesimpulannya adalah fundamentalis Islam merupakan sebuah fenomena historis, ideologis, dan sosial politik yang tidak dapat dipahami secara tunggal atau disederhanakan hanya sebagai bentuk ekstremisme keagamaan. Ia lahir sebagai respon terhadap berbagai krisis di dalam dunia Islam, mulai dari kolonialisme, kemunduran peradaban, hingga penetrasi nilai-nilai Barat dan kegagalannya dalam negara Muslim. Kemudian juga dalam lintasan sejarah, fundamentalisme berkembang dari bentuk-bentuk awal seperti gerakan Wahabi, Jazirah Arab. Pemikirannya Ibnu Taimiyah. Kemudian juga manifestasi lokal seperti gerakan Padri di Indonesia. Dan kemudian di abad 20 juga transformasi fundamentalis menjadi gerakan yang lebih sistemis, yaitu dan terorganisasi, terutama melalui Ikhwanul Muslimin, yaitu tadi HTI tadi, Ikhwanul Muslimin. Kemudian juga ada Jamaah Islam dan Revolusi Iran yang mempertegas cita-cita pendirian negara Islam berbasis syariah. Oleh karena itu, memahami fundamentalisme Islam harus dilakukan secara kontekstual dan multidimensional. Ya, yang tadi seperti saya katakan, bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa fundamentalis itu adalah orang-orang yang radikal, tapi kita perlu melihat konteksnya dulu, kemudian kita melihat dimensinya di mana. Itu baru kita bisa menentukan makna dari fundamentalis tersebut. Nah, kemudian tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi melalui penguatan literasi keagamaan juga, kemudian keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi umat, serta promosi Islam yang moderat, toleran, dan yang berkelanjutan. Mungkin sekian dari kami yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Langsung tutup aja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.